berikutnya. Acara inti yaitu tausiah atau ceramah agama tentang Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Nasir SAG. Kepada beliau dipersilakan. Mohon izin berdiri ya. Nah, lagi itu berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana hada bil ni'mat iman wal islam والذي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Sadaqallahul karim, sadaqallahul azim. Yang kami muliakan sahibul hajat, tuan rumah, saudara kami Dede Anjar Susilo. Selama ini kita tahunya Pak Susilo, namanya sangat indah. Dede Anjar Susilo. Dan mantan pacarnya Moa Mama yang sekarang telah menjadi istrinya. Saya berbaik. Dan pada malam hari ini jemaah yang berbahagia, kita juga memperingati ulang tahun yang kedua cucu kita, Kanaya Aulia Effendi binti Devi Effendi, juga mantan pacarnya atau istrinya Ashabul Jannah. Alhamdulillah Bapak Ibu yang berbahagia, saya mohon izin pada malam hari ini menyampaikan sedikit tentang tafsiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang berbahagia, kita sering mendengar sebuah kalimat memperingati Maulidkah atau maulud? Dalam sebuah konteks bahasa, berbahagia itu dua bagian. Maulid lain, maulud lain. Kalau yang maulid ialah memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah. Kalau maulud memperingati lahirnya Rasulullah, jadi orangnya atau baiknya itu maulud. Yang menghadiri mengisi maulud. Ibu bapak yang berbahagia, kita ingin pertama ialah kita maulid memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah. Lahirnya tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, belum ada tahunnya di Hijriah. Bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama dengan kelompok Yasin Jemaah Yasinan Tenaga Rasul. Sangat luar biasa nama ini. Dilaksanakan oleh hubungan atau kelompok atau warga besar Banyuwangi. Banyunya wangi, artinya harum ya Allah. Memperingati baginda Rasul dan diperingati oleh Banyuwangi. Insyaallah mudah-mudahan jemaahnya semua pada wangi semua. Jemaahku yang berbahagia, kenapa maulid ini dilaksanakan? Mengenang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu
waktu kelahirannya itu, di hari kelahirannya itu apa yang terjadi? Pertama, kita pastilah Rasulullah dilahirkan dalam keadaan berkhitan atau bersunat. Kita tidak ada. Itu Rasulullah. Itulah bedanya Rasulullah manusia, kita manusia. Diberikan batu, dia adalah batu permata, kita batu kerikil. Kalau permata satu mahal harganya, kita batu kerikil, batu gerobak belum harganya. Itu yang lebih baru ada. Itu perbedaannya. Sudah berhitam. Yang kedua, ketika lahir kita Rasulullah dalam sujud terlungkup. Sujud menunjukkan dia telah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan pelajaran kepada kita wahai makhluk, apabila sampai menemukan orang yang meninggal dunia tenggelam di sungai atau di air atau di laut, untuk membedakan ini Islam atau non-Islam, ialah setiap muslim insya Allah pasti dalam keadaan terlungkup. Itu perbedaannya. Kalau kita menemukan orang meninggal di sungai, kita lihat ini dalam acara apa yang kita dikumpulkan apakah Islam atau non-Islam. Tidak ada identitas apapun di tubuhnya, maka lihatlah kematiannya. Bila tertutup atau terungkut atau keadaan, itulah pasti orang Islam. Ini indahnya umat baginda Rasulullah. Ditunjukkan oleh Rasul pada kita. Dan terus, saya salah satu sering memandikan jenazah yang tenggelam di sungai. Memang beda. Kita terungkut jalur Islam seperti terlantar. Terjadi di Kelai kemarin yang menggantungkan baliho di Maluang. Yang non-Islam mesti terlantar, terbuka. Muslim mesti terlungkup. Inilah menunjukkan orang Islam. Selanjutnya kelebihannya apa yang terjadi ketika baginda Rasulullah pada kelahiran itu, gedung tempat persembahan kaum Majusi runtuh. Kemudian api persembahan menjadi padam. Pada hari itu semua binatang berbicara. Pembicaraannya seperti ayam, burung berbicara. Pembicaraannya dimengerti oleh manusia. Boleh mengatakan telah datang orang yang kita nantikan. Telah tiba orang yang kita nantikan. Telah tiba orang yang kita rindukan. Burung bergembira. Pohon-pohon dan gedung, angin begitu indah, sepoi, tidak panas, tidak dingin pada hari itu. Itulah lahirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak yang berbahagia. Nah, peringatan itu disebut dengan Maulid, memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah. Kita lanjut dengan Maulud. Nah, ini sejarah Maulid. Minta maaf, kami disuruh oleh guru kami setiap menyampaikan apakah khotib ataupun khutbah ataupun ceramah wajib membawa kitab. Apakah sebagai rujukan dilihat atau pegangan saja atau tidak apa tetap dibawa. Kenapa? Supaya orang mengatakan ini tidak mengarang. Ada rujukannya. Tidak ada silahkan lihat kitab. Nah, jadi kami langsung untuk kitab. Tapi perintah guru kami. Dan enak membaca. Jadi menyampaikan. Ibu yang berbahagia. Kita lanjut dengan istilah Maulud. Maulud adalah memperingati lahirnya baginda Rasulullah. Rasulullah dia bernama Muhammad bin siapa? Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Qasim bin Manaf bin Husain. Rasulullah itu adalah beliau. Siapa kita lihat? Ibunya bernama siapa jemaah? Aminah. Kakeknya bernama Abdullah. Apanya? Ayahnya bernama Abdullah. Ibunya
Aminah. Kakeknya Abdul Muthalib. Pamannya Abu Thalib. Istrinya Khadijah. Anaknya Fatimah. Masih ingat lagunya? Coba sama-sama yuk. Bersama ayahnya siapa? Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri terpilihnya. Anak tidak apa? Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh duka. Lagu ini jemaahku menceritakan ya, ketinggalan rombongan yang tadi. Heran dia, wahai Kalimah, kenapa kamu cepat sekali? Kenapa sudah kamu berubah? Kamu ganti kuda kah? Tidak ganti kuda. Ini kuda yang kemarin. Tetapi berkat baik ini, inilah sebuah kemuliaannya Rasulullah. Sampai di kota Bani Sa'ad, berubah semua keadaan. Keadaan berubah, forma kalau tubuh berbuah, air sumur yang kering menjadi penuh, kambing, unta, himar, kuda gemuk-gemuk, masyarakat menjadi makmur. Ada Rasulullah. Pada tahun yang kedua, ini dalam sejarah selanjutnya. Tahun yang kedua, Rasulullah bersama dengan sesuatu teman-teman bermain, sampailah waktunya. Kata Halimah, bang, sudah 2 tahun. Waktunya kita kembalikan Muhammad kepada orang tuanya. Perjanjian pun 2 tahun masa mengakui itu. Di antara kota Mekah, sampai di kota Mekah, Halimah tidak sanggup berpisah dengan si Muhammad Siddiq. Lalu dia mengatakan, wahai Aminah, mohon izin. Kalau diizinkan, kami bawa bayi ini, dialah kami yang pelihara. Tidak sanggup berpisahnya. Aku rindu, aku sayang dengan Muhammad ini, wahai Aminah. Kata Aminah, kalau begitu, baiklah, silahkan dia pelihara. Anggaplah sebagai anak sendiri. Ibu pulang kembali ke kota Bani Sa'ad. Baru 3 bulan berjalan. Datang Jibril, menangkap Rasulullah, dibawa satu di sebuah bukit, dia operasi. Penangkapan ini disaksikan oleh anaknya Halimah Sa'diyah dan teman-teman. Lari anak-anak ini. Umi Muhammad. Di Halimah Sa'diyah Rasulullah keluar. Kenapa oleh anakku Muhammad diambil orang? Muhammad tangkap orangnya tinggi besar. Di mana? Di sebelah bukit. Kata Halimah, ya Allah. Kenapa? Kami lihat dibunuhnya nih. Umi tak sumpah nangis, dia menangis. Tunjukkan wahai anakku, di mana Muhammad itu? Pergilah mereka ke sebuah bukit. Ternyata Nabi Muhammad duduk keadaan lemah, berbaring. Habis operasi. Inilah sejarahnya manusia dioperasi saat ini. Zaman Rasulullah sudah operasi. Ini contoh umatnya, dioperasi sudah ada zaman Rasulullah. Kita saat ini operasi. Melahirkan kapasitasnya Rasulullah. Nah, dibawa pulang oleh Halimah Sa'diyah, katanya bang atau bapaknya atau suamiku, anak ini bahaya kita nih. Kalau dia meninggal, kita tanggung jawab. Kita antar nanti ke kota kembali. Diantarkan Nabi Muhammad kembali dengan ibunya di kota. Setelah 6 tahun. Bersama kan 2 tahun nih. 4 tahun kemudian bersama dengan ibunya Siti Aminah di Mekah. Setiap waktu Rasulullah, aina abi umi. Anak kecil nanya, mana ayahku ma?
Mana ayahku? Lihat mak, teman-temanku bermain sama ayah. Lihat mak, teman-temanku digendong ayahnya, diajak bermain, kadang naik kuda, main tangan. Aku mana ayahku? Aku mana? Pelajaran perhatikan jemaahku. Bila kalian menemukan anak yatim, inilah perasaan anak yatim itu. Tidak ada ayahnya. Ingin seperti yang lain, punya ayah, bermain, ada yang membelajarkan, ada yang menggendong. Dan wahai para jemaah laki-laki, jangan pernah ada rencana atau terniat ingin berpisah dari istri kalian, anak yang dilihat. Rasulullah berikan contoh betapa pedihnya berpisah dengan ayah. Rasulullah ketika aina abi umi tidak menjawab, ibunya menangis. Hanya mengenang begitu baiknya, sayangnya, perhatiannya suaminya begitu baik. Dia menangis, sembunyi menangis. Datang lagi, aina abi umi, mana bapakku mah? Mana bapakku mana? Aminah dia menangis sembunyi. Dia mengatakan meninggal. Kenapa usianya lebih sedikit? 6 tahun kemudian pergilah Aminah dengan teman-teman ke kota Yathrib, Madinah. Ziarah kepada makam suaminya Abdullah, membawa Muhammad kecil usia 6 tahun. Sampai di perkuburan, di sana tidak seperti sekarang ini bagus berarti ada nisan. Karena nggak ada londokannya, rata dengan tanah dikasih batu. Nanti kalau sampai mau pergi di Mekah atau di Madinah, ziarah ke makam Baqi dan Ma'lah, itu tidak ada tandanya, cuma batu nempel gitu. Ini kuburan si Anu, nggak ada apa-apa. Sampai di kota Yathrib, ya Muhammad anakku, wahai anakku, inilah yang kau tanyakan pada hari itu. Aina abi umi, ini ayahmu anakku. Ayahmu meninggal dunia setelah dengan mama dan meninggal anak kecil 6 tahun Muhammad dijaga. Ketika bapakku meninggal dia dipeganginya batunya sambil mengatakan, abi, aku rindu bapak, ayah, aku rindu ayah, aku ingin main dan yang lain ayah. Itu kerinduan dari anak. Lalu dia keliling, Nabi Muhammad keliling daripada makam itu, mugar-mugar, yang sekarang ketawa, yang kita sebelah kiri, tapak silat Rasulullah, mulai kecil. Nah, berpisah. Pulanglah dari kota Yathrib menuju ke Madinah, sampai di kota Abwa. Abwa itu antara Madinah dengan kota Mekah. Aminah jatuh sakit atau terjadi meninggal pula di kota di pertanahan ini. Rasul kita, Nabi kita sejak kecil sudah yatim, 6 tahun meninggal lagi mamanya, ibunya. Belum sampai kota Mekah meninggal di perjalanan si mama, dikubur lagi di sana. Jadi ayah di Madinah bukan di Mekah dikubur, bunda di Abwa bukan di Mekah dikubur. Sedihnya Rasulullah. Tempat siapa lagi bersandar mama yang begitu menyayangi, mencintai segalanya mama sekarang meninggal hari ini. Ayo Rasulullah, penderitaan Rasulullah ini contoh kepada kita dan hikmahnya kepada umatnya bahwa Allah tidak mau ada dosa durhaka Nabi Muhammad kepada ayah mereka. Ibu bapak yang berbahagia, sejarah berjalan. Rasulullah dibawa ke Mekah, diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Tetapi apa yang terjadi? Baru umur 8 tahun Abdul Muthalib pun meninggal. Coba biar bayangkan, dalam kandungan 8 bulan ayah meninggal, 6 tahun mama meninggal, 8 tahun kakek meninggal, tinggal dengan paman Abu Talib. Abu Talib ini orangnya miskin, anaknya banyak, bapaknya Ali bin Abi Thalib
Jadi sepupu Rasulullah sama Ali itu dia bersaudara sama Abdullah, Abu Talib sama Abdullah bersaudara ikut paman. Anak lebarnya tidak miskin, kerjaannya mengambil upah atau bekerja menggembala. Itulah Rasulullah selalu menggembala dengan pamannya. Ternyata pelajaran yang mahal bagi Rasulullah ialah ketika dia banyak menggembala secara pemimpin, yang kedua dia berdagang dilajari. Akhirnya di dalam sejarah selanjutnya Rasulullah dewasa untuk berdagang, terkenal baik, jujur, dan terkenal cerdas. Setiap dalam berdagangnya itu berhasil. Akhirnya ada seorang saudagar kaya, janda kaya yang bernama siapa? Siti Khadijah. Khadijah mendengar kabar ada seorang pemuda yang berdagangnya selalu untung, dipanggil Muhammad, dipanggil Khadijah. Datanglah Khadijah kepada Muhammad dipanggil. Lalu ada apa wahai ibu? Katanya, wahai Muhammad, saya ini pedagangan nih, mau kepada kita bagi hasil. Bawa ke Yasrib untung dagangannya, bawa ke Irak untung, bawa ke Yaman untung. Akhirnya Siti Khadijah suka dengan Rasulullah, lalu dia pun merasa jatuh cinta. Tetapi dia menyampaikan kepada Rasulullah. Siti Khadijah menangis seorang teman yang bernama Hafsah. Kata Khadijah, wahai Hafsah, sampaikan sama Muhammad, aku suka kepada dia. Orang lain dengan kita, kalau kita kan langsung bila suka langsung tembak. Aku suka sama kamu, mau sama saya. Khadijah tidak, melalui Hafsah. Hafsah menyampaikan baik ke Rasulullah. Akhirnya Hafsah menyampaikan, Rasulullah menerima, terjadilah sebuah lamaran pernikahan yang diterima oleh kita Rasulullah. Kita lanjut dengan peristiwa pernikahan. Ibu bapak yang berbahagia, apa yang terjadi dengan pernikahan baginda Rasulullah? Rasulullah itu waktu menikah Khadijah kaya dalam sejarah. Tetapi ingat, pernikahan itu sesungguhnya Rasulullah yang mengurusi. Waktu dia berdagang, hasil dagangannya itu disimpan. Dia menikah dengan jumlah berapa maharnya? 20 ekor onta. Harga onta itu 35 juta. 35 juta. 20 onta. Ini berapa? Uang sekarang 700 juta. Adalah sekarang kelas mahal menikah 700 juta saja. Rasulullah sudah ada 700 juta waktu melamar dan berjaya itu. Rasulullah memberikan pelajaran bagi generasi kita atau jemaah, janganlah malas bekerja. Persiapkan diri, mau nikah, aku bekerja. Cetak uangku bekerja. Nah, dengan sejarah ini, Rasulullah maharnya 700 juta. Kadang-kadang kita sekarang maharnya apa? Temperakan alat sholat, siamnya. Dengan maharnya seperempat tunai. Rasulullah 700 juta dulu. Sekarang seperangkat alat sholat. Ada lagi teman-teman ini datang melamar kepada salah ayah melamar anak itu bapak. Dengan mahar apa? Dengan bismillah. Kesiannya begitu murah dengan bismillah. Anak muda wajib bekerja. Ibu bapak yang berbahagia, itulah sejarah daripada berbeda Rasulullah. Kita ada dengan hikmah. Kenapa dalam melaksanakan peringatan Maulid dan Maulid? Inilah hikmahnya. Rasulullah itu jemaahku, setiap hari itu 5 hal yang tidak pernah dia lupakan. Apa kira-kira 5 hal itu? 1. Beliau selalu bercelak. Nah, Rasulullah itu bercelak ke jalan. Padahal ini itu tebal alisnya, rambutnya ikan, selalu bercelak. Artinya, tolong anak jalan itu berpakaiannya rapi yang indah. Yang apa adanya, baju gaun robek pulang. Karena pendek ya. Rasulullah tidak mau bercelak, lihat. Apalagi
Apalagi ibu-ibu, tolong nih. Dulu sebelum menikah dengan bapaknya bukan main pakaian. Setelah menikah di rumah datang setiap hari. Iya kan? Hilang kesukaan suami. Sudah mau tidur? Kalau jalan pakai make up cantik, di rumah pakai bubur dingin. Bubur dingin itu jemaahku apa yang dibikin? Beras, direndam 2 malam, busuk kalau busuk dikirim, kekok, itu jadi bubur. Itu dipakai mau tidur. Suami dekat, apa mau bantu? Sekalinya ibunya bagaimana soalnya? Dosa di rumah nonton daripada kita keluar belum lagi. Mas, gak masuk pas itu? Enggak, masih nonton sama kita. Mau bahas di kamar. Tuh, tolong Rasulullah berkata, contoh kepada kita, pada kita, lihat di diri kita. Yang kedua apa? Rasulullah kebiasaannya selalu membawa cermin. Rasulullah itu cermin kemana-mana. Saya bawakan contoh nih, ibu-ibu, bapak. Rasulullah membawa cermin kecil. Artinya selalu melihat diri. Oh, begini kan saya nih. Bercermin diri kita. Artinya jangan pernah menghina orang lain. Lihat diri kamu itu bagus tidak? Jangan tidak. Lihatlah diri kamu. Rasulullah. Yang ketiga, kebiasaan Rasulullah apa? Selalu membawa sisir. Nah, saya pun membawa contoh sekali. Yang jemaah tahu 5 hal yang selalu dilakukan. Ini yang ketiga, selalu membawa sisir. Nah, bawa sisir kemana-mana. Coba kita lihat dulu ya kan? Sisirnya daripada ya orang dulu nggak lagi apa sih di kantong belakang galak. Oh, ini masuk. Kita lihat kakek kita, bapak kita, mana-mana sisir bisa kita ketinggalan. Artinya, bila turun daripada mobil kah, motor kah, bersisirkan dulu biar bagus. Ini turun, seputar-putar, rambut jambang turun, mencari jamu. Tuh, Rasulullah dalam membuat sisir, mempercantik diri sisir Rasulullah. Yang ketiga, sisir. Yang keempat apa? Selalu membawa minyak wangi, benar. 100. Minyak harum. Tapi minyak harum sendiri, jangan minyak harum cap minta. Datang, datang, sebabkan baunya. Tolong sama minyak harum mana? Bawa minyak harum. Bawa minyak harum. Selalu bawa minyak harum. Saya pun berkata untuk jamaah. Saya juga sama, selalu membawa minyak wangi. Apalagi sampeyan yang selalu selamat sama orang lain. Diharumi tangannya, jangan doa apa. Apalagi sampai dicium tangan oleh paling tidak bujone istrinya, paling tidak anaknya, diharumi tangan. Jangan yang bawa basi dicium istri oleh cium anak, bawa basi ayah harumi tangan. Rasulullah menyuruh selalu bawa minyak harum, harumi badan itu. Rasulullah itu sudah harum, keringatnya harum, tidak lagi masih membawa minyak harum Rasulullah. 4 hal yang sudah dia biasakan dalam membawa minyak wangi. Yang kelima terakhir, Rasulullah selalu bersiwak. Siwak. Siwak itu sikat gigi. Benar. Rasulullah itu giginya utuh sampai meninggal dunia, tidak ada yang rusak. Siwak kalau bilang itu mengandung getah dan harum. Bila digosokkan di gigi menjadi perisai, penyakit gigi. Rasulullah selalu membuat siwak. Nah, yang siwak itu bukan begini gosoknya, dan bentuknya begini cara megang siwak. Nah, ini dah. Nah, itu dah. Itu baca. Dan membentuk angka 8. Membentuk angka 8. Masuk ini saya putar, saya kembali. Oh, angka 8. Ini dia. Siwak.
Rasulullah selalu bersiwak. Jadi Rasulullah itu badannya harum, mulutnya harum dan selalu bersiwak. Ingatkan 5 macam selalu Rasulullah yang melaksanakan. Pertama apa tadi? Selalu bersiwak. Hiasi diri kalian, tampilan dijaga. Yang kedua selalu bercermin. Tadi ibu mau jalan tak? Cermin dulu. Mas, sudah tunggu dulu lah. Cermin ganti lepas, bajunya kurang bagus, ganti cermin lagi. Ini Rasulullah ini kita berbahana. Rasulullah. Yang ketiga selalu bersih. Yang keempat minyak wangi. Bawa minyak wangi sampai mana dia wangi. Kita jalan berkeringat badan teman-teman. Ini kita ada sama nih bentuk tubuh kita. Ada yang cepat berbau berkeringat. Nah, siapa yang diberikan bawa minyak wangi. Ini Rasulullah menurut kita 5 kali jaga. Yang terakhir selalu bersiwak. Kita teman-teman dan kalimat bersiwak. Siwak itu 70 pahalanya sekali. Sebayang apa? 70 tiketnya. Dapat rumahnya itu siwak apa? Rumahnya siwak. Tapi kalau menjemaahku, siwak ini jangan dipakai selamanya. Paling lambat seminggu ya. Ini pulang umrah, misalnya kapan umrah ini lagi tahun lalu, sekarang masih dipakai. Siwak itu ganti, dibuang saja nanti awasan dipakai. Seminggu lah, satu bulan ada apa? Ganti siwaknya, jangan selamanya. Jadi siwak tidak boleh dipakai selamanya. Apalagi di pondok, jadi gurunya mau tolong pakai siwak gantian, siwak kasihan anak santri. Siwak rame-rame juga boleh. Jadi makruh siwak itu. Jadi tidak boleh dipakai selamanya. Paling lama 1 bulan deh. Buang ganti yang baru. Jangan sampai siwak yang ada di rumah itu dipakai perawatan tidak. Diganti. Ini cuma Rasulullah. Jadi itulah salah satu contoh umat Rasulullah wajib 5 hal yang selalu dijaga. Sekarang hikmahnya 5 itu kita jelaskan sedikit. Apa kata Rasulullah? Ketika menghiasi bibir dan mulut, artinya jagalah lisan. Salam atau tentang bibir bisa selamat manusia dengan ucapan. Saya punya sejarah nyata yang mabuk. Jadi punya berteman anak kecil bertiga berteman. Dengan lisan saja terjadi perkelahian permusuhan. Satu sama lain tanpa sengaja lisan persoalan. Jaga lisan. Lebih baik kita diam. Pengakuan tahu, ya, baiklah berkata, harusnya diam saja. Tidak sekali. Itu satu contoh menjaga lisan dengan selalu bersiwak. Ibu yang berbahagia, selamat kepada kita. Di penghujung ini saya bawakan sebuah hadiah daripada hadis qudsi. Allah telah memberikan penghargaan kepada sampean-sampean yang telah melaksanakan maulid. Siapa yang mendatangi maulid, Allah berhadis qudsi. Pertama kata Allah, yaitu Allah menegaskan wasimatul rahmat. Pada malam orang yang duduk di tempat majelis itu, kita sama-sama ini, Allah menunjukkan rahmat kepada mereka yang hadir di sini. Alhamdulillah. Bila rahmat Allah berikan, dosanya Allah angkat, maka diampuni dosa kita. Alhamdulillah. Dan lihat rahmat itu. Saya ini masuk di sini, mas kami Dusmilo ini. Dulunya tempat ini bengkelnya cuma ini. Dengan beberapa kali maulidan selawat saya lihat. Sekarang sudah berkembang menjadi lagi di sebelah. Artinya pelaksana maulid itu Allah tingkatkan rezekinya dengan rahmatnya. Contoh sampai lihat apakah daripada petaka ini adalah petaka kehidupan. Di tempat ini adalah bumi katakan
apapun semuanya, Banjar kah, Bugis kah, Jawa kah, Madura kah, Sumatera kah, Sunda kah, sama aja podo aja kita di bumi Allah seperti mereka, tidak ada perbedaan terhadap bumi. Apapun yang tumbuh di bumi akan kita buat. Coba lihat seperti buah ini, banyak nih setelah tumbuh macam-macam bentuknya bergantungan buah. Dan Allah melipat gandakan setiap berbuat dengan baik. Contoh, sebuah biji nangka sampai tanah tumbuh nangka itu menjadi beberapa buah. Satu biji nangka berbuah banyak buahnya, banyak bijinya. Dalam buah nangka berapa biji? Hanya satu biji kemarin kamu tanam. Itulah contohnya. Bila Allah memberi rahmat tidak bernilai pahalanya. Itu disebut dengan rahmat. Yang kedua, Allah berdiskusi. Apa kata Allah? Najalun alaikum sakinah. Allah memberi kepada kau sebuah ketenangan di dalam hati. Sakinah, bahagia, tenang. Pulang ke rumah, alhamdulillah hari ini kembali tiada. Izinkan aku ya Allah, besok aku akan maulid lagi. Izinkan. Kalau tahun ini, jemaah, kalau ada sebuah kabar di sebuah tempat ada maulid, cobalah ambil uang sampean. Aku titip beli setengah piring telur atau titip 5 biji atau 10. Itu tahun depan rezeki itu akan Allah tingkatkan sampean. Ini bukti. Siapa yang bergembira hatinya menyambut di maulid ikut berbuka, meriahkan pahalanya luar biasa, rezekinya meningkat. Ikut ada piring telur ikut diubah indahnya. Ini hal Allah sebagai yang keempat apa kata Allah? Waqafat umul malaikat. Saat ini pada malam hari ini Allah berseru membanggakan, wahai para malaikat, lihatku, jika beramai lihatku, disebutnya nama kalian. Kata Allah, jika disebutnya hari ini berkumpul di sebuah majelis, mendengarkan tausiah, mengajian bersama, bersama. Itu lihat wahai malaikat, itulah hambaku. Bagaimana? Tidak ada nilai yang sampai datang ini, waktu tenaga dibandingkan dengan nama sampean Allah katakan di depan para malaikat. Nanti meninggal dunia, Allah dikatakan wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, masuk sini, kamu telah aku banggakan, masuk dunia wahai fulan, bahagia di kita. Indahnya sampean jadi kalau ada majlis maulid Islam berat atau pengajian lainnya datanglah. Kenapa? Allah banggakan itu. Yang keempat, Allah berdiskusi. Selanjutnya kata Allah, wadakal umul kita, orang-orang ini Allah sanjung. Setelah dia banggakan di depan para malaikat, sanjungnya, dibahagiakannya. Itulah sampean. Jamaahku, selamat kepada kalian. Hari ini, malam hari ini, setelah Allah banggakan nama kalian dan telah hasil kepada mereka sebagai hambanya yang Allah sayangi. Alhamdulillah. Terakhir pesan saya ini di luar konsep maulid kita, tetapi sebuah kualitas yang luar biasa. Jemaah, kebetulan saya adalah kasih pelaksana haji dan umrah. Kita selama mau haji, mau umrah mesti jumpa saya. Rekomendasinya saya pada tangan. Apa yang disampaikan di sini disampaikan. Kami berguru dengan guru di Balikpapan. Gurunya yang bernama Zulfikar. Berguru dengan jalan lalu kepada Serbi, nanti berguru kepada akhirnya sampai kumpul Banjarmasin. Hakikat umrah itu yang mahal, itu yang mahal. Kalau dengan pergi umrah, waktu sholat maghrib sholat, isya sholat, zuhur, asar, subuh sholat, itu kewajiban pada hidup ini saat ini.
Yang ingin sampaikan ialah wajib sampeyan datang ke sana mengganti sholat yang ketinggalan. Ketika maghrib berdiri, ya Allah, aku niat mengganti sholat yang ketinggalan. Allah Akbar, di Mekah di Madinah mengganti. Coba. Kalau jemaah paling biasa itu kewajiban. Ganti sholat itu yang saya berikan bahwa itu kewajiban. Ada kita sama saya. Mengganti sholat itu, jadi kita lihat umur kita kosong sholat kali kosong atau 15 tahun tanpa sembahyang menambah berdoa berapa kosong itu. Tetapi dengan sampean bahwa setelah kita di mengganti sholat tadi, tolong niatlah umrah, tidak ada nilai apa-apa untuk sampean sampai di Makkah, di Madinah, tidak ada apa usaha kita. Bila sudah, coba kita lihat. Sembahyang di Madinah pahalanya 1000 kali. Berdiri Allah Akbar dengan sholat maghrib 1000 kali itu berapa tahun nilainya? 83 tahun. Di Madinah. Di Mekah berapa? 100.000. Berapa tahun? 8.333 tahun. Jadi bukan berapa? Sekitar 25 juta 30 kira-kira apa? Kalau sampai saat ini punya uang, punya duit, mungkin bisa jual tanah ataupun berbuat pergi umrah. Allah sudah punya rahasia. Kenapa ini punya kebun, punya tanah untuk dijual? Allah panggil untuk umrah. Saudaraku, saya tidak perlu mengerti kepada masuk kereta atau tidak. Hanya harapan saya, sebelum meninggal dunia, usahakan bisa umrah sekalian. Kenapa? Dihapus semua dosa. Tidak apa-apa. Dan doanya menjadi guru kami doanya ialah sebelum setelah malam hari ini dengar cerita ini, nanti subuh sholat berdoa, ya Allah, janganlah Engkau matikan aku sebelum mata ini melihat Ka'bah. Kita lihat kamu banyak kan di YouTube ada, di HP ada, di gambar di sini ada, di video ada. Jangan matikan aku ya Allah sebelum mata aku melihat Ka'bah. Doanya. Pandang tangan, ya Allah, jangan matikan aku sebelum tangan ini menyentuh Ka'bah. Doanya. Ya Allah, jangan matikan aku sebelum telinga ini mendengar imam di Baitullah di Ka'bah. Jangan matikan aku ya Allah sebelum kaki itu melangkah di tawaf di kita Masjidil Haram. Jangan matikan aku ya Allah. Doa ini selalu saya sebutkan tetapi sembahyang. Insya Allah, indahnya coba lihat berapa tahun tidak sholat ketinggalan. Kita dewasa sendiri kadang-kadang teman-teman mancing game ketinggalan atas adik mancing lupa sholat. Hari ini ketinggalan nggak sholat. Coba pergilah ke sana mengganti sholat. Tidak ada apa-apa tidak ada. Kita mati ya Allah. Aku mau umrah ya Allah. Jangan matikan aku ya Allah. Inilah yang disebut hakikat umrah. Kalau cuma sholat biasa itu kewajiban saya. Hakikatnya ialah mengganti sholat yang ketinggalan. Di Mekah 100.000, di Madinah 1.000. Sekali. Jadi besok uang yang ada usahakan bisa umrah sebelum meninggal dunia. Dunia mati. Dunia itu sementara umatku. Apa katakan kalau nanti dia ke maut pasti. Apa kita bawa? Tinggal semua yang ada. Coba umrah pahala umrah insya Allah. Selamat ya makhluk. Inilah harapan saya sebagai saudara kalian menginginkan tolong niatkan hati, ajak suami, ajak istri, kita berubah dan boleh kita ingin umrah. Selamat bernaga. Saya minta maaf mengatur faedah menyampaikan hal ini dan demikian kami sampaikan. Jika ada yang kurang berkenan minta ampun. Jika ada sebuah nasihat, insya Allah bimbingan dari Allah Subhanahu wa Taala.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afinahu wa yasrafiyatana lakal hamdu hamdan bari Bismillahirrahmanirrahim. Sultani Allahumma salli ala Muhammadin awalin wal akhirin wa sallim wa ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wal akhirin wa salawatullahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa malaikatihi ala al-mursalin wa imamil muttaqin wa khairil muhajirin wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Waliyullah. Al-Ismi hadirna fi hadzal majlis. Allahumma inna nas'aluka khairan Makkah wal Madinah. Nas'aluka ya majlis Makkah wal Madinah. Nas'aluka ya majlis Makkah wal Madinah. Wajib masyarakat bermalam berwajib itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila kita Allah bila kita mungkin akhir ayat ini Allah bihusnul khatimah di kalimat la ilaha illallah di barakati wa rahmati wa rahmatihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana wa habna azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun warzuqna wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahi ta'ala wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hari sekalian, dimuliakan Allah dan Allah. Terima saya tutup perkenalkan saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Dan apabila dalam rangkaian acara ini terdapat kekurangan, kesalahan, serta kesilapan kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.